Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad akhadat mas'alatul qada'i wal qadari dauran haman fil madhahibil islamiyah. Wa kana li ahli sunnati fiha ra'yun yatalakhasu fi anna al-insana lahu kasbun ikhtiyariyun fi af'alih. Fahuwa yuhasabu ala hadzal kasbil ikhtiyari walil mu'tazilati ra'yun yatalakhasu fi anna al-insana huwa alladhi yakhluqu af'alahu binafsihi. Fahuwa yuhasabu 'alaiha li'annahu huwa alladhi awjadaha. Walil jabariyati fiha ra'yun yatalakhasu fi anna Allah ta'ala huwa alladhi yakhluqul 'abda wa yakhluqu af'alahu. Walidzalika kana al-'abdu mujbaran 'ala fi'lihi wa laysa mukhayyaran. Wa huwa karraysati fil fada'i tuharrikuha ar-riyahu haitsu tasha'. Permasalahan qada dan qadar telah menyita perhatian yang cukup dalam di kalangan madhab-madhab Islam. Kesimpulannya ada 3. Pertama, menurut pendapat ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk memilih perbuatan. Karenanya manusia dihisab atas pilihannya itu. Yang kedua, pendapat Mu'tazilah mengatakan bahwasanya manusia itu adalah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Oleh karenanya maka manusia dihisab karena dia yang menciptakan perbuatan. Lalu yang ketiga, pendapat Jabariyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamba sekaligus menciptakan semua perbuatannya hamba. Oleh karenanya maka hamba dipaksa atas perbuatan apapun juga, tidak ada kemampuan untuk memilih. Dia laksana kapas yang tertiup angin, bergerak kemanapun mengikuti arah angin. Wal mudaqqiqu fi mas'alatil qada'i wal qadari yajidu anna diqqatal bahsi fiha tujibu ma'rifatal asas alladhi yanbani alaihi al bahsu. Wa hadzal asasu laysa huwa fi'lal 'abdi min kaunihi huwa alladhi yakhluquhu amillahu ta'ala. Bagi orang yang cermat dalam membahas masalah qada dan qadar, maka akan menemukan satu kesimpulan bahwa pembahasan ini memerlukan asas atau dasar pembahasan. Ketika tanpa menyiapkan dasarnya atau dasarnya keliru, maka kesimpulannya nanti keliru. Dan dasar untuk membahas qada dan qadar ini bukan terletak pada apakah perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah atau diciptakan oleh manusia. Bukan itu dasarnya. Termasuk juga bukan dasarnya walaysa huwa kauna hadzal fi'li lil abdi maktuban fil lauhil mahfud wala budda min ayyakuma bihi wifqa ma huwa maktub. Bukan juga terletak pada persoalan bahwa seluruh apa yang terjadi ini sudah tercatat di Lauh Mahfud. Bukan itu dasarnya. Na'am laisa al-asasu alladhi yubna alaihi al-bahsu huwa hadhil asya' mutlaqa li'annahu la alaqata laha fil mawdu'i min haitsu sawabi wal iqabi bal alaqatuha min haitsul ijad wa ihtiwa'il lauhil mahfud ala kulli syai'. Wa hadhil alaqah mawdu'un akhar munfasilun an mawdu'il isabati 'alal fi'li wal iqabi 'alaih. Betul bahwa dasar pembahasan qada dan qadar itu adalah
bukan berupa hal-hal yang tadi. Apakah perbuatan itu diciptakan oleh Allah atau diciptakan oleh manusia. Bukan juga terletak pada seluruh persoalan, peristiwa, perbuatan itu sudah tercatat di Lauh Mahfud. Bukan itu dasarnya. Karena perkara ini adalah perkara yang terpisah. Dia tidak ada hubungannya dengan perkara di balik perbuatan itu ada pahala atau siksa. Tidak ada hubungannya dengan itu. Wal mudaqqiqu fil af'al yara anal insana ya'ish fi dairataini. Ihdahuma yusaytiru 'alaiha wa hiya ad-dairah allati taqa'u fi nitaqi tasarrufatihi wa dimni nitaqiha. Tahsul af'aluhu allati yaqumu biha bi makhdi ikhtiyarihi wal ukhra tusaytiru 'alaihi wa hiya ad-dairatu allati yaqa'u huwa fi nitaqiha wa taqa'u dimna hadhihi ad-dairah al-af'alu allati la dahla lahu biha sawa'un awqa'at minhu am 'alaihi. Bagi orang yang cermat melakukan pendalaman terkait perbuatan, maka akan menyimpulkan bahwasanya manusia ini hidup berada di dalam dua area. Area pertama adalah area yang dikuasai oleh manusia, tanda petik. Artinya, perbuatan-perbuatan dia murni itu atas pilihannya dia. Perbuatan-perbuatan terjadi murni karena pilihan dia. Kemudian yang kedua, ada area yang menguasai manusia. Di area ini, semua perbuatan terjadi tanpa hubungan dengan dia, tanpa kehendak dengan dia, tanpa pilihan dia. Baik itu yang menimpa atas dirinya ataupun yang keluar dari dirinya. Nah, fal af'al allati taqa'u fi dairah allati tusaytiru 'alaihi la dakhla lahu biha wa la sya'na lahu biwujudiha. Perbuatan-perbuatan yang menguasai manusia, yang manusia tidak memilih, tidak menghendaki, lalu tiba-tiba kemudian terjadi, ini enggak ada masalah. Artinya lepas dari nilai pahala dan dosa. Wahia kismani, kismun yaqtadihi nidamul wujud, wa kismun taqa'u fiha al-af'alu allati laysat fi maqdurih wa lati la qibala lahu bidaf'iha wa la yaqtadiha nidamul wujud. Baik. Nah, area yang kedua ini peristiwanya terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama, peristiwa itu terjadi mengikuti sunatul wujud, sistem alam yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia, bukan kehendak manusia. Manusia juga tidak bisa menolaknya, akan tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang otomatis mengikuti sistem alam yang telah ditentukan Allah. Nah, amma ma taqtadihi andimatul wujud fa huwa yakhda'u laha wa lidzalika yasiru bihasbiha sayran jabariyah. Li'annahu yasiru ma'al kaun wa ma'al hayat tibqan lidhamin makhsusin la yatakhallafu. Walidzalika taqwal af'al fiha di dairah ala ghairi iradatin minhu wa huwa fiha musayyarun wa laysa bimukhayyar. Faqad ata ila hadi dunya ala ghairi iradatih wa sayadhabu anha ala ghairi iradatih. Wa la yastati'u ayyatiru bi jismihi faqad fil hawa. Wa la ayyamsya biwadihi atau bi 'alal ma'. Nah, adapun hal-hal yang terjadi mengikuti sistem alam yang telah ditentukan oleh Allah, maka dalam area ini manusia tunduk sepenuhnya. Manusia dipaksa oleh Allah dalam area ini. Kenapa? Karena manusia mengikuti sistem alam dan kehidupan dengan sistem yang sangat rapi, yang tidak berubah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hal-hal yang memang dikehendaki berubah di luar dari kebiasaan. Nah, dalam perkara-perkara ini peristiwa atau perbuatan itu terjadi tidak atas kehendak manusia. Manusia dalam area ini dipaksa. Tidak ada kemampuan untuk memilih sama sekali. Contohnya apa? Seperti orang datang ke alam dunia ini, dilahirkan ke dunia ini tidak atas kemauan dia.
tidak atas pilihan dia. Lalu sebaliknya nanti suatu saat dia akan meninggal dunia, juga itu murni kehendak Allah, di mana dan kapan, di usia berapa, sebab apa dia mati, tidak ada. Ya, ini dipaksa ini oleh Allah Ta'ala. Lalu kemudian dengan penciptaan aslinya manusia, tanpa alat, manusia dipaksa oleh Allah, dia tidak bisa terbang. Dia juga tidak bisa berjalan di atas air. Kondisi ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innamal ladzi awjada dzalika kullahu wallahu ta'ala duna ayakuna lil abdi al makhluqi ayyu asarin wala ayatu alaqatin fi dzalik li'anna Allah huwa alladzi khalaqa nidhamal wujud wa ja'alahu munazzaman lil wujud wa ja'ala al wujud yasiru hasbahu wa la yamliku at-takhallufa anhu. Peristiwa-peristiwa ini, perbuatan-perbuatan ini murni semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa ada pilihan sama sekali dari manusia, keinginan dari manusia, gak ada hubungan dengan manusia, karena murni Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya sesuai dengan sistem alam, ditata sedemikian rupa mengikuti sistem yang ada. Lalu keberadaan alam ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Wa amal af'alu allati laysat fi maqdurih walati la qibala lahu bidaf'iha wa la yaqtadiha nidamul wujud wa hiya al af'alu allati tahsul minal insan aw alaihi jabrun alaih wa la yamliku daf'aha mutlaqa kama law saqata shakhsun ala dhahri ha'itin ala shakhsin akhar faqatalahu wa kama law atlaqa shakhsun an-nar ala tayrin wa asabat insanan lam yakun ya'lamuhu faqatalahu. Berikutnya adalah adapun perbuatan-perbuatan peristiwa yang terjadi satu di luar kemampuan manusia. Manusia tidak bisa menolaknya. Bukan pilihan manusia, bukan keinginan manusia. Dan tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang otomatis mengikuti sistem alam yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam hal ini, di area ini, manusia dipaksa. Contohnya apa? Seperti seseorang yang sedang menunggang kuda, lalu kemudian jatuh. Jatuhnya kena kepada orang lain yang tertimpa dan menyebabkan kematian. Tidak sengaja, tidak mampu menghindarinya. Lalu juga bukan sesuatu yang otomatis, setiap naik kuda pasti jatuh, menimpa orang dan mati. Tidak. Atau seperti seseorang yang menembak burung dengan senapannya, lalu kena kepada orang lain yang tidak diketahuinya, jadi bukan burung yang tertembak, malah manusia. Tidak sengaja, tidak diketahui di situ ada orang, lalu kemudian menyebabkan kematian. Dan peristiwa-peristiwa serupa ini. Nah, fa inna hadhil af'ala allati hasalat minal insani wa alaih wa in kanat laysat mimma yaqtadih nidamul wujud walakinna waqa'at minal insani wa alaih ala ghairi iradatin minhu wa hiya laysat bi maqdurih fa hiya dakhilatun fi dairah allati tusaytiru alaih fa hadhil af'alu kulluha allati hasalat fi dairah allati tusaytiru alaih ala al-insan hiya allati tusamma qada'an li anna Allah wahdahu alladhi qadah. Nah, maka peristiwa-peristiwa ini, perbuatan-perbuatan ini, baik yang lahir dari manusia ataupun menimpa kepada manusia, meskipun tidak termasuk yang kategori otomatis mengikuti sistem alam, peristiwa ini terjadi tanpa kehendak manusia, di luar kemampuan manusia. Ini masuk di area yang kedua tadi, peristiwa yang menguasai manusia. Di area ini manusia tidak punya pilihan. Nah, maka seluruh peristiwa ini, kejadian-kejadian ini menguasai manusia. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan qada, ketetapan Allah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang telah menetapkan ini semua terjadi. Nah, walidzalika la yuhasabul abdu ala hadil af'al mahma kana fiha min naf'in aw durrin aw hubbin aw karahiyatin
binisbati lil insan. Aimah makana fiha min khairin wa syarrin hasba tafsiril insani laha. Wa in kana Allah wahdahu alladhi ya'lamu asy-syarra wal khaira fi hadhil af'ali. Li'anna al-insana la asara lahu biha wa la ya'lamu anha wa la an kayfiyati ijadiha wa la yamliku dab'aha aw jalbaha mutlaqa. Wa 'alal insani ay yu'mina bihadzal qada'i wa annahu minallahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka manusia tidak dihisab untuk perkara-perkara ini. Apapun jenis peristiwa itu terjadi, bernilai manfaatkah atau bahayakah, disenangikah atau tidak disukaikah, menurut standar perasaan manusia. Meskipun sebenarnya di balik semua itu ada tafsir baik dan buruk yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ini manusia tidak andil sama sekali. Dalam perkara ini manusia tidak tahu kenapa itu semua terjadi. Termasuk juga manusia tidak diberikan kemampuan untuk menghindarnya atau mendatangkannya. Nah, di area yang ini, wa 'alal insani ay yu'mina bihadzal qada'i wa annahu minallahi subhanahu wa ta'ala. Atas perkara-perkara ini, qada namanya, ketetapan dari Allah, ya. Manusia diwajibkan untuk beriman, ridho, beriman, sabar. Ya. Lalu dibalik itu semua ada nilai pahala. Kalau tidak beriman, maka jadi kufur. Kalau tidak sabar, tidak ikhlas, maka tidak berbuah pahala. Sebaliknya malah membuahkan dosa. Demikianlah sahabat rahimakumullah yang bisa dihaturkan. Semoga bermanfaat. Insyaallah berlanjut di episode berikutnya membahas qadar. Sekali lagi, ini berlanjut, bersambung dengan pembahasan berikutnya tentang Al-Qadar. Hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.